Stasiun Juanda, Desember 1903. Gerbong kelas 3 khusus bagi inlander terasa sangat panas. Yati hanya bisa melihat ke arah peron yang masih ramai dengan para mandor yang sedang mengarahkan kuli-kuli untuk mengangkut barang ke dalam gerbong. Do, kamu istirahat saja dulu. Biarkan Yati melintasimu. Lihat, wajahmu sudah berkeringat. Tidak elok rasanya bertemu suami dengan muka lelah seperti itu. Yati melihat ke arah Doronya yang sedang melihat keriuhan para kuli dari jendela, menoleh ke asal suara yang tidak lain adalah Raden Panji, kakak sulungnya. Tersungging senyum tipis di bibir wanita muda itu. Tidak usah, Mas. Angin dari luar sudah cukup. Perjalanan ke Rembang masih lama juga. Tidak apa-apalah. Nanti berbenah kalau sudah sampai di stasiun Rembang, jawab Kartini pada kakak sulungnya yang duduk di depannya. Ya sudah, kita berangkat cukup pagi dari rumah Tejo. Masmu ini takut kamu terlalu capek, apalagi sudah 2 hari ini kita berada di jalan. Kamu melakukan perjalanan jauh baru 2 kali ini selain dulu waktu kamu bersekolah di Semarang. Raden Panji mengurutkan keningnya. Ini tidak ada apa-apanya, Mas. Sudah terlalu lama aku di dalam kadipaten. Tidak bisa keluar, sekalinya keluar hanya untuk diboyong orang. Kartini menjawab dengan nada menyindir. Menyindir dirinya sendiri yang tidak kuasa untuk membantah kemauan ayahandanya. Jangan begitu, Nduk. Mas tahu ini tidak sesuai dengan keinginanmu. Kamu ingin bebas dari tradisi yang mengekang hakmu sebagai wanita, tapi apa daya, kita belum bisa merubahnya. Ayah Anda sudah berusaha untuk memilihkan pasangan yang tidak akan terlalu mengekang dengan pola pikirmu itu walaupun kamu dinikahi sebagai garwo ampean. Mas sudah kenal Adipati Joyodiningrat. Dia termasuk bupati yang berpikiran maju karena dia juga bersekolah di Leiden. Raden Panji mencoba untuk memberikan jawaban yang menenangkan hati adiknya. Sudah berkali-kali Raden Panji mencoba untuk memperjuangkan nasib Kartini kepada ayahandanya agar Kartini diizinkan untuk bersekolah ke Belanda bersama dengan dirinya. Tapi apa daya, tradisi Jawa masih begitu kolot. Kartini harus dipingit. Bahkan beasiswa untuk melanjutkan sekolah ke Batavia ditolak oleh ayahandanya yang menjadi salah satu alasan Kartini mau menerima pinangan Adipati Joyodiningrat. Adik-adik perempuannya dengan darah biru yang mengalir di tubuh mereka hanya bisa menunggu untuk dikawinkan dengan priai yang setara dengan keluarganya. Sudah terlalu sering dia ditegur oleh teman-temannya yang menganggap jika dia memiliki adik-adik perempuan yang sudah terlalu liar, tidak bisa dijadikan seorang istri yang baik. Raden Panji membantah mereka. Adik-adik perempuannya hanyalah wanita berpendidikan yang memiliki pandangan ke depan. Mereka lah wanita yang akan dibutuhkan oleh tanah ini kelak untuk menyambut era baru yang entah kapan itu akan datang. Mau diapakan lagi? Dengan usia Kartini yang sudah tidak lagi muda, kawin sebagai garwo patmi sudah tidak lagi mungkin. Adipati Joyodiningrat adalah pilihan terbaik dari sekian banyak teman-teman ayahandanya. Dia dikenal sebagai orang yang lurus dan taat beribadah. Walaupun Kartini masih merasa berat dengan keputusan itu, ia harus menerimanya. Apalagi Raden Panji juga akan segera berangkat ke Belanda. Jika Kartini masih bersikukuh untuk tetap berada di Jepara, Raden Panji tidak bisa membayangkan tekanan seperti apa yang akan diterima oleh Kartini dari adik lelakinya yang lain jika dia terus seperti itu. Raden Busono dan Raden Slamet menentang Kartini ketika dia mulai mengajarkan para bujang wanita dan anak-anak perempuan di Kadipaten untuk membaca dan menulis. Bagi mereka berdua, apa gunanya wanita bisa membaca dan menulis jika pekerjaan mereka hanya di dapur dan di kamar? Aku tahu, Mas, aku tahu. Maka dari itu aku mau menerima pinangannya. Aku juga merasa kasihan melihat ayah yang selalu mengkhawatirkanku dan omongan orang di sekitar. Cukuplah suamiku mau menerima syaratku dan tidak menganggapku aneh. Raden Panji memegang tangan Kartini seperti memberi semangat kepada adiknya agar tidak terlalu berpandangan negatif dengan kehidupan rumah berumah tangga yang akan dijalaninya di depan. Yati melihat 2 orang kakak adik itu saling memberikan semangat dalam diam. Pikirannya kembali ketika masih di Jepara.
Yati belum pernah mengenal apa itu buku ataupun tulisan. Tapi ketika Kartini mengatakan bahwa dia akan mengajarinya dan para bujang yang lain untuk bisa membaca dan menulis, Yati duduk di barisan terdepan. Di depan Doronya yang memegang kapur, belajar bagaimana huruf A, B, C, D itu ditulis. Kelak ketika dia mempunyai anak, dia akan mengajarkan apa yang dia pelajari kepada anaknya. Siapa bilang anak seorang babu seperti dirinya tidak bisa belajar seperti para priai yang lain? Suara urak kereta terdengar. Peron mulai terlihat sepi. Sedikit demi sedikit Yati terdorong ke depan, menandakan kereta mulai berjalan. Yati memegang bungkusan kain milik Doronya. Cuma ini barang yang tidak diperbolehkan untuk diangkut bersama peti-peti kayu yang dibawa dari Jepara. Asap mulai bertiup ke arah belakang kereta. Yati kembali menunduk dan mulai menghitung berapa kali roda kereta beradu dengan rel sampai dia tidak bisa melanjutkan hitungannya lagi. Rembang mungkin akan menjadi rumah Yati selamanya. Dia tidak takut, karena baginya selama ada Kartini semua akan baik-baik saja. Kadipaten Rembang, September 1904. Yu, tolong berikan surat ini kepada Sastro. Bilang surat ini untuk Nyonya Abendanon. Bendoro akan berangkat ke pelabuhan. Beliau tadi menawarkan untuk mengirimkan surat ini. Yati menerima sepucuk surat dengan tulisan Kartini yang rapi. Dilihatnya surat itu dialamatkan kepada Nyonya Abendanon di Batavia. Iya Nyai, jawab Yati sambil beringsut mundur. Dilihatnya Kartini berjalan kembali masuk ke kamar dengan memegang perutnya yang semakin membesar. Usia kandungan Kartini sudah menginjak bulan ke-8. Jalannya sedikit tertatih, tetapi tetap saja Kartini bersikeras untuk tetap mengumpulkan para bujang wanita di Kaputren dan putri-putri priai di sekitar Kadipaten untuk mengajari mereka membaca dan menulis. Yati sekarang sudah belajar membaca dan sedikit mengerti bahasa Belanda. Yang menjadi kegiatan favoritnya saat ini adalah ketika Doronya memperbolehkan Yati untuk membaca buku yang dikirimkan oleh Raden Panji dari Belanda. Banyak sekali buku-buku dengan gambar di halamannya yang membuatnya senang. Suaminya, Sastro, hanya bisa menggelengkan kepala melihat dirinya begitu tertarik dengan buku-buku itu. Kehidupan mereka berdua bisa dikatakan menjadi lebih sibuk dengan Sastro yang sekarang mengajarkan para bujang pria Bendoro ukiran Jepara, dan Yati sendiri membantu Kartini menyiapkan kelas hariannya atau mengajari anak-anak di sekitar Kadipaten untuk membaca dan menghitung. Mas, Nyai menitipkan ini kepada Bendoro agar bisa dikirimkan ke Batavia. Yati menyerahkan surat yang diberikan Kartini kepada suaminya. Sastro mengangguk dan menghentikan Yati yang akan berbalik pergi. Duh, bagaimana keadaan Nyai? Sepertinya semakin mendekati tanggal persalinannya, Nyai semakin lemas. Sudah beberapa hari ini aku perhatikan Nyai hanya beristirahat di kamarnya saja dan kamu yang menggantikan Nyai untuk mengajari anak-anak itu. Apakah tidak sebaiknya kamu sampaikan kepada Bendoro sebelum beliau berangkat ke Lasem? Aku tidak berani, Mas. Nyai melarangku. Simbok yang lain bilang tidak apa-apa. Cuma memang karena usia kandungannya yang sudah tua, Nyai tidak ingin mengganggu pekerjaan Bendoro. Apalagi kemarin di Lasem ada masalah lagi. Yati menggelengkan kepalanya. Bendoro tidak mungkin merasa terganggu dengan Nyai. Aku tahu bagaimana Bendoro mengagumi Nyai kita. Kamu masih ingat semua peralatan mengajar Nyai yang dipesan secara khusus oleh Bendoro melalui teman-teman Tionghoanya di Lasem? Balas Sastro dengan yakin. Sejak kedatangan Kartini di Rembang, Sastro menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Bendoro memperlakukan Kartini. Tidak ada pandangan yang menghakimi ataupun menganggap hal-hal yang dilakukan oleh Kartini sebagai sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh istri seorang pria seperti yang sering dia temui di Jepara. Sastrolah yang diberi tugas bersama pengrajin kayu kepercayaan Bendoro untuk membuat semua peralatan yang ada di bangunan sebelah Kadipaten sebagai tempat Kartini mengajar. Sastro bertanggung jawab untuk mengajarkan ukiran Jepara kepada siapa saja yang mau belajar. Kadang istrinya yang mengajarkan anak-anak pribumi ataupun para bujang wanita itu membaca. Tidak ada batasan kelas di sekolah Kartini, walaupun kadang masih ada cikiran dari teman-teman Bendoro yang menganggap hal yang dilakukan Kartini membuang waktu dan akan membuat para pribumi itu untuk memberontak. Banyak sekali bisik-bisik menganggap bahwa Garwo Ampeyan Adipati terlalu berani. Tetapi ada juga yang mengagumi hal-hal yang dilakukan oleh Kartini. Kadang Sastro melihat para istri dan anak-anak priai yang dekat dengan Bendoro datang di sekolah Kartini hanya untuk bercakap dengannya. Yati, Yati, terdengar suara teriakan panik dari dalam tren.
Yati yang kaget mendengarnya segera berlari ke arah asal suara. Suara teriakan itu berasal dari dalam kamar Kartini. Sastro juga mengikuti istrinya dari belakang. Dibukanya tirai yang menutupi pintu kamar Kartini. Dilihatnya Kartini merintih kesakitan sambil memegang perutnya. Dan ada Mbok Darsi yang memegang tangan Kartini sambil memberikan perintah kepada para bujang yang lain agar menyiapkan keperluan untuk persalinan. Yati, beritahu Bendoro Nyai akan melahirkan, perintah Mbok Darsi yang melihat Yati hanya berdiri kebingungan di tengah kekacauan kamar. Yati segera berlari keluar, dilihatnya suaminya Sastro berjalan mondar-mandir di depan pintu gerbang keputren. Mas, beritahu Bendoro Nyai akan melahirkan, ucap Yati sambil memegang tangan suaminya. Sastro tampak kaget. Dia segera berbalik dan mulai berlari ke arah istal di samping Kadipaten, di mana dilihatnya Bendoro terakhir kali. Yati segera berbalik kembali ke kamar. Dilihatnya para bujang wanita sibuk berlari-lari dari dapur, bahkan Garwo Patni Bendoro ikut duduk di depan kamar melihat keriuhan yang terjadi. Dari kejauhan terdengar suara langkah kaki. Yati berbalik dan melihat Bendoro dan bujang-bujang yang menuju ke arahnya. Yati segera masuk ke dalam kamar. Malam mulai datang, keputren di dalam Kadipaten Rembang tampak lebih terang dari biasanya. Terdengar suara tangis bayi laki-laki memecah kesunyian malam. Dukun beranak yang membantu persalinan Kartini keluar dari kamar dan membawa bayi laki-laki yang baru lahir ke arah Bendoro dan Nyai Asmani. Yati masih melihat Doronya yang terpelai lemas di atas dipan dan ada secercah senyum menghias bibirnya. "Yu, kamu sini dulu," pinta Kartini. Suaranya yang lemah hampir tidak terdengar jika Yati tidak sedang memperhatikan Kartini. Yati berjalan mendekat. "Yu, aku sudah punya anak sendiri," ucap Kartini pada Yati dengan mata yang basah oleh air mata. "Tapi aku capek sekali, Yu. Rasanya badanku sudah tidak kuat lagi." Yati hanya bisa memegang tangan Kartini dengan erat. Ditahannya air mata yang ingin memberontak keluar. Yati hanya bisa mengangguk. Air matanya mulai mengalir di pipinya melihat keadaan Kartini, dan adanya suatu perasaan di dalam hatinya bahwa ini adalah saat-saat terakhir wanita itu. Tangan yang menggenggam Yati mulai melemah. Yati hanya bisa menggenggam tangan yang akan terjatuh itu dan meletakkannya di samping badan Kartini. "Nggih, Nyai," jawab Yati lirih. Mbok Darsi yang masih berada di dalam kamar hanya bisa melihat Yati dan menggelengkan kepalanya. Beberapa bujang wanita masih berada di dalam kamar dan membereskan berkas persalinan tadi. Di luar kamar, Bendoro memperhatikan Nyai Asmani menggendong bayi Kartini. Melihat Yati keluar kamar, Bendoro melambaikan tangannya agar Yati menghampirinya. Terlihat kesedihan di mata Bendoro ketika Yati beringsut maju sambil menyembah. "Nuwun Bendoro, jaga Kartini," perintah Bendoro sambil berjalan menuju kamar Kartini. Yati masih terdiam pada posisi yang sama, kemudian dia beringsut mundur. Yati kemudian berjalan ke arah samping Kadipaten, tempat di mana Kartini biasa mengajar. Dilihatnya papan tulis yang masih terdapat tulisan Doronya dan kapur-kapur yang tergeletak begitu saja di atas meja buatan suaminya. Yati hanya terdiam lama di ruangan itu sambil menggenggam jarinya. "Do," terdengar suara panggilan lembut dari belakangnya. Sastro memegang pundak Yati. Yati membalikkan badannya dan memeluk suaminya. Tangisannya mulai pecah di keheningan ruangan itu. "Nyai, Mas, Nyai." Sastro hanya bisa memeluk istrinya di malam itu. Malam yang pekat dan membintang di keheningan Kadipaten Rembang. Juwana, Juni 1905. Suasana rumah kayu di tengah-tengah kebun jambu air terdengar riuh dengan suara tawa anak-anak kecil. Ada yang sebagian berlari dan ada pula yang duduk di tanah memperhatikan seorang wanita muda mencoret-coret sesuatu di tanah. Mbok, seorang anak perempuan yang mengenakan jarit menarik-narik kebaya biru wanita yang sedang menulis di tanah itu. Wanita itu menoleh. "Mbok, bagaimana cara menulis huruf ini lagi? Aku masih belum tahu caranya. Tadi Mbok mengajarkannya terlalu cepat." Anak perempuan itu bertanya sambil menunjukkan hasil karyanya. Wanita itu yang tak lain adalah Yati terlihat ingin menahan tawanya ketika melihat hasil karya anak itu. Yati memperlihatkan sekali lagi pada anak perempuan itu bagaimana huruf itu ditulis dan membelai rambutnya. Beberapa anak terlihat berhasil menulis huruf yang diajarkan oleh Yati dan mulai menggoda teman di sebelahnya. "Kalau yang sudah bisa menulis, hari ini kita selesaikan saja ya, sampai di sini saja. Kalian boleh mengambil buah jambu yang ada di pohon itu. Kasihan Pak Sastro, nanti tidak ada yang bisa dijual lagi ke pasar." Ya, tunjuk Yati pada sebuah pohon jambu di sebelahnya sambil tersenyum.
Sudah 6 bulan Yati dan Sastro memohon kepada Bendoro Adipati Joyodiningrat untuk bisa kembali ke desa asal suaminya. Berkat bantuan Raden Pandi, Yati dan Sastro dapat bekerja di rumah Raden Tejoningrat Jiwana. Mereka dipercaya untuk mengurus kebun jambu milik Raden Tejoningrat yang tak lain adalah teman baik Raden Panji. Awalnya Yati hanya bisa sembunyi-sembunyi mengajari anak-anak para bujang wanita di rumah Raden Tejoningrat. Tapi setelah Nyai Apsarini, istri utama Raden Tejoningrat, mengetahui bahwa Yati bisa membaca dan menulis, diizinkanlah Yati untuk menggunakan halaman belakang rumahnya sebagai tempat belajar bagi anak-anak. Nyai Apsarini merupakan seorang wanita yang memiliki pemikiran yang sama seperti Kartini dulu. Tapi sayang mereka belum bisa memperdalam pertemanan mereka sebelum Kartini meninggal dunia. Yati memandang langit sore itu yang berwarna keemasan. Tersembunyi senyum kecil di bibirnya. Dia membalikkan badannya dan masuk ke dalam rumah Joglo yang merupakan rumah yang dibangun oleh suaminya setelah memutuskan untuk menetap di Juwana.